si gesit versus si gemoy. Yang mengedepankan data versus yang hanya omon-omon. Yang terbuka atau transparan versus yang tertutup atau tidak transparan. Yang manakah yang lebih baik? Terima kasih. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Waktu habis. Pak Prabowo silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar, waktu Bapak 2 menit silakan. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya. Saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf mendengarkan terakhir, capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar, waktu Bapak 1 menit silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak
Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Satu, nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu Terima kasih. habis Pak Prabowo, terima kasih. Untuk membuat keputusan dan kebijakan yang tepat, kita butuh data yang akurat dan lengkap. Inilah yang membedakan antara pemimpin dengan pemimpi. Inilah yang membedakan pemimpin yang efektif dengan pemimpin yang tidak efektif. Pilihlah calon pemimpin yang senantiasa mengedepankan data dan terbuka untuk memimpin bangsa dan negeri ini. Salam cerdas bernalar dan memilih.